tugas sebagai coach nanti Ibu Ade bisa melakukan sesuai dengan penilaian ya. Di saat saya di mana nanti di dalam penilaian saya harapkan proses percakapan yang Ibu Ade lakukan nanti memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu mengenai kemitraan, kemudian kreatif, kemudian juga profesi yang ada pada coach ya. Kemudian nanti saya harapkan saat itu ikut bisa memaksimalkan profesi yang ada dan juga bisa kehadiran waktu penuh ya Bu ya, atau present ya Bu ya, dan dapat mendengarkan aktif dan dapat menunjukkan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Kemudian juga saya berharap Ibu mengharapkan coaching nanti jangan lupa menggunakan audio ya Bu ya. Ketika proses melakukan coaching, Ibu jangan lupa melakukan komunikasi dan juga rencananya dan tanggung jawab dari penilaian yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian sebelum kita lanjut kepada sesi coaching ya Bu ya, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu gimana kira-kira kompetensi coaching yang akan Ibu gunakan ini, bagaimana yang Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Ibu, saya menjawab ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Baik Bu biasa Bu Ade. Selanjutnya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang nanti akan Ibu Ade lakukan coaching kepada coach Ibu nanti, kepada coach Ibu? Baik Ibu, nanti kompetensi yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi kepada coach saya yang dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi Bu. Baik Bu Ade, mendengar dengan hati ya Bu ya, dengan penuh ya Bu ya, mendengar dengan aktif ya Bu ya. Itu merupakan salah satu kunci agar kita menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu ya. Benar sekali. Untuk pertanyaan terakhir, beliau indikator pencapaian. Kira-kira yang bagaimana indikator yang terkait yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan antara Ibu dengan coach nanti? Baik Ibu, indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama nanti saya dalam coach ingin menerapkan Alur-Tirta secara baik, karena dengan menggunakan Alur-Tirta saya rasa akan lebih mudah untuk menggali ide-ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi dari apa yang sedang beliau hadapi Bu. Ya, baik Bu Ade ya, bagus sekali ya. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses mengikuti Alur-Tirta, kemudian ide-ide dari solusi dari Ibu bisa tergali dengan baik ya Bu ya. Baiklah Bu, saya harap proses nanti berjalan dengan lancar, bagaimana sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah kita tentukan ya Bu ya. Iya Bu, sudah siap Bu untuk melaksanakan sudah Bu? Sudah siap saya Bu. Ya, saya sudah mempersiapkan materi untuk melakukan coaching bersama coachnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kayaknya kok ada sedikit masalah ya Bu. Nampak dari mukanya tuh kayaknya kok kurang semangat gitu saya lihat ya Bu ya. Benar sekali Bu, jadi saya ada masalah Bu, ini saya mencari. Kira-kira Bu, kalau boleh saya tahu, dari perbincangan kita ini nanti, apa yang akan Ibu harapkan Bu dari perbincangan kita ini? Saya berharap Bu, dari perbincangan kita nanti saya mendapatkan solusi yang tepat Bu, yang sedang saya alami atau saya hadapi ya Bu ya. Maaf Ibu, sebelumnya kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kira-kira masalah Ibu itu apa? Jadi gini Bu, saya bukan di sini
permasalahan yang saya hadapi, saya ingin membuat pembelajaran saya itu lebih efektif Bu, karena saya menjadi tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas Bu, di mana peserta didik saya ini bukan kelas rendah Bu, dan biasanya saya memegang kelas tinggi, jadi saya di sini Bu agak kesulitan dalam mengatur ketika membagikan kelompok kecil. Peserta didik itu agak susah diatur, ribut Bu, jadi agak kewalahan, dan saya lebih banyak mengeluarkan energi ketika saya bukan menghadapi anak-anak yang kelas rendah, karena biasa kalau di kelas tinggi tadi bukan itu dia lebih mudah Bu kita arahkan ketika kita memberikan inklusi dengan karena di sini Bu saya untuk mengatur ketika memberikan arahan itu, apalagi ketika di dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Nah itu setelah anak siap mengerjakan tugas, itu anak ketika maju ke depan itu kawannya itu tidak mau mendengar, semuanya pada berbicara gitu. Jadi itu yang membuat saya ingin pembelajaran saya itu lebih efektif agar anak-anak itu Baik Ibu ingin menerapkan pembelajaran lebih efektif ya Bu ya, karena makanya Ibu biasa memegang kelas tinggi, jadi baru tahun ini ya Ibu memegang kelas rendah ya Bu ya. Nah Ibu, kira-kira Bu, dari permasalahan Ibu itu tadi yang saya dengarkan, Ibu sudah mencari tahu belum? Ibu sudah berusaha menerapkan penerapan kira-kira yang berpusat kepada anak? Ternyata bukan saya ketika saya memberikan itu Bu, karena peserta didik saya bagikan bahwa misalnya ada anak yang suka membaca, suka bercerita ya Bu ya. Jadi kelompoknya itu ada 10 Bu. Ternyata karena terlalu banyak ya Bu ya. Jadi saya buat kelompok kecil lagi Bu, saya bagi 2. Nah ternyata ketika dibagikan, disitulah Bu barulah kebisingan itu tidak terlalu dan agak mudah diambil tadi Bu ya, karena kelompoknya terlalu banyak ya. Jadi kan Bu, kira-kira seperti yang sudah Ibu lihat, penyebab anak-anak itu kurang efektif dalam belajar itu apa Bu? Penyebabnya? Ya itu Bu, karena anak-anak kan kelas rendah masih dengan gaya bermain. Mungkin dalam strategi yang saya lakukan, mungkin itu tidak membuat anak-anak itu tidak berpusat ya Bu, pembelajarannya tidak menyenangkan. Mungkin menonton sehingga anak mudah bosan, jenuh Bu. Jadi Bu, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang akan Ibu harapkan dari pembelajaran Ibu nantinya? Ya pasti Bu, kondisinya saya mau suasana saya lebih pembelajaran lebih menyenangkan, dengan menciptakan pembelajaran, dengan menciptakan Bu strategi baru ya Bu ya, yang membuat anak lebih senang Bu dengan apa yang kita lakukan di kelas. Adakah rencana lain yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran Bu? Jadi Bu di sini saya ingin melakukan sebaiknya itu dengan melakukan diskusi awal sehingga peserta didik itu kita tahu kemampuannya dan kesukaan minatnya, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang baik pada peserta didik. Baik Ibu, adakah metode lain yang sudah pernah Ibu lakukan dan apakah metode itu berhasil Bu? Metode pembelajaran Iya. Jadi kita belajar menggunakan itu Bu operator learning atau di situ saya ada 6 singkat ya. Nanti tahap-tahap di situ dari kegiatan awal alhamdulillah Bu secara turut insya Allah Bu anak-anak lebih teratur dan terarah. Berarti kira-kira kami itu berhasil lah Ibu ya? Iya. Baik Ibu, alhamdulillah sekali ya Bu ya.
pemahaman ibu, seandainya ada penilaian gitu ya, kira-kira ibu tuh cocoknya di penilaian yang keberapa? 6 atau 7 Bu. 6 atau 7. Kira-kira Bu, ibu ada nggak bagaimana cara ibu untuk merubah tingkatan agar poin ibu tuh atau nilai ibu tuh bisa lebih naik Bu? Biasanya Bu dengan mengembangkan kompetensi diri saya Bu ya, seperti saya belajar Bu, secara mandiri, apalagi sudah banyak program yang sudah disediakan oleh pemerintah Bu ya di PNM. Juga saya akan mengikuti workshop baik itu secara daring maupun luring, dan saya juga Bu akan berkolaborasi bersama rekan sejawat saya Bu. Ibu bagus sekali pemahaman ibu ya Bu ya. Nah ibu, kira-kira Bu dalam proses ibu menjalankan semua ini ada nggak yang membantu ibu? Ada Bu, jadi yang membantu saya itu kepala sekolah, rekan sejawat Bu, dan wali murid, karena kan mendukung juga Bu. Jika ada permasalahan saya juga membicarakan hal tersebut kepada orang tua, sehingga jadi tahu di kondisi yang jika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, misalnya anak orang tersebut juga ada permasalahan, ada Bu, jadi membantu saya tim kepala sekolah, rekan sejawat. Baik ibu, kira-kira Bu berapa lama waktu yang ibu butuhkan agar kondisi kelas ini dapat netral kembali? Maksudnya ketika kita belajar kita nyaman, anak-anak duduknya rapi, kira-kira berapa lama waktu yang akan ibu butuhkan? Insya Allah Bu dalam waktu cepat ini Bu ya, karena saya ingin melakukan langsung di kelas. Kira-kira minggu depan ini, dimana saya harus menyiapkan materi dan strategi ya. Baik ibu, komitmen seperti apa yang akan ibu lakukan agar keadaan kelas itu dapat lebih baik? Ya dengan membuat keyakinan kelas Bu ya kepada peserta didik saya agar sama-sama bisa melaksanakan dengan baik, sehingga ceritanya Bu ya kelas yang nyaman, hemat dan berdamai. Adakah dukungan dari pihak lain yang ibu butuhkan? Seperti tadi Bu, saya perlu juga dukungan dari murid ya Bu ya, yang mana sangat penting Bu ya dari dukungan dari wali murid itu. Baik ibu, semoga rencana yang ibu sampaikan dapat berjalan dengan baik dan kondisi kelas ibu dapat menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Kira-kira ada lagi yang mau ibu sampaikan? Tidak Bu, saja. Terima kasih Bu. Nanti kalau seandainya ibu ada masalah, jangan segan-segan untuk menghubungi saya, mana tahu kita bisa bertukar pikiran ya Bu ya. Ya, sekian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan Sorry ya, berarti ibu sudah menerapkan segala indikator yang menjadi acuan pada proses ujian ya. Jadi dia tak mau. Sampaikan tadi memang sudah sesuai. Ya besok ya. Jadi dari hasil survei saya, ibu memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kenyataan secara untuk bukti bahwa dalam tadi pembicaraan ibu dengan ibu tidak ada perbedaannya Bu ya. itu suara apa? Ibu sudah melakukan prinsip kreatif, di mana ibu sudah menggali kreativitas dari seorang Puji untuk mengeluarkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi ya. Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan ke ibu, antara lain pertanyaan pokok dari berbagai potensi yang maksimal dari seorang Puji ya. Iya Pak, makasih ya Pak, Bang Ben ya. Kompetensi dengan supervisi tadi, ibu juga mengharapkan hal-hal yang ibu lakukan tadi, ibu sudah mendengarkan adik dan juga memberikan pertanyaan, dan ini sudah terlaksana ya Bu ya. Jadi yang paling penting dalam proses tadi ibu sudah melakukan percakapan, ibu sudah melakukan kita ya Bu ya. Jadi dimulai dengan identifikasi masalah, rencana aksi dan kalau misalnya saya kemarin ibu
pertanyaan terakhir. Jadi berdasarkan hasil kursi tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan membuatnya ditempatkan berdasarkan Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu. Yang mana mungkin coach tadi ada merasa mungkin dia punya unek-unek, kemudian seharusnya saya dia punya unek-unek, kemudian dia membicarakan itu ke saya. Nah mungkin saya akan menggunakan teknik stop, Bu, agar beliau lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. baik Bu. Berarti di sini Ibu akan melakukan kehadiran penuh ya Bu ya. Berpikir ya menjadi harapan Ibu agar lebih mengembangkan ya. Sekian saya di sini ya. Semoga dengan ini bisa segera dilakukan dalam hidup, tidak hanya untuk menggali permasalahan edukasi, juga bisa memberikan peran baik terhadap fungsi ibu atau mitra ibu. Saya harap ini proses coaching ini menjadi bekal ibu memberikan bekal ibu sebagai masa depan ibu nantinya dalam memberikan tips kepada orang yang kepada orang luar biasa sekali ya ibu buat saya. Semoga dalam penyampaian ataupun dalam pelayanan khusus pada awal kita ini tetap ibu laksanakan dengan baik